Shalom, selamat pagi seluruh jemaat yang ada hari ini yang mengikuti doa pagi. Saya percaya setiap kita datang pengen alami Tuhan ya, jadi buka hati kita karena setiap kali kita membuka hati maka disitulah Tuhan akan bekerja. Biarlah pujian penyembahan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan biar firman Tuhan hari ini membangun kita, menguatkan kita dan memberikan kita arahan untuk kita masuk ke hari-hari tahun-tahun yang baru untuk kita bisa mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan yuk. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian.
buka hati menyembah-Mu. Curahkan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Iramananana, iramakashadara. Haleluya, haleluya, iramananana, iramanamakasyad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 a. Pagi hari ini kami datang memuji dan menyembah-Mu. Curahkan hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Oh nama kasyanananananana. Hadirat-Mu mengalir. Oh rebeke syananananananana. Kiramaya syananananana. Kami rasakan hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu mengalir. Kiramanamaya so. Kiramanamaya syananananana. Mengalir Tuhan di tengah-tengah kami, mengalir Tuhan di hati kami Tuhan pagi hari ini. Nemeke syakara bara 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 bara. Oh ramaya syananana yaso. Haleluya. Oh. Mari pagi hari ini angkat hati kita menyembah Dia. Hadiratnya dimanapun berada, dimanapun engkau berada pagi hari ini hadiratnya ada di situ. Wenemekesya karamaya so. Kami angkat hati kami memuji-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan kami pandang Kau di tempat kudus, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Amin. Bibirku kan memegahkan-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan
kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu. Setiap kami, lewat pujian penyembahan kami, biar keluar puji-pujian penyembahan yang memegahkan Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ada di akhir tahun daripada 2025 ini. Dan saya percaya bahwa tahun ini Tuhan sudah menuntun menyertai kita, meluputkan kita dari berbagai macam kesukaran. Pasti ada tanda-tanda kemenangan yang kita sudah alami di sepanjang tahun ini. Oleh sebab itu pagi ini kita datang dan kita bawa sesuatu pada Tuhan selain pujian penyembahan kita. Kita bawa ucapan syukur kita. Karena 12 bulan ini Dia sudah menyertai kita. Thanks God. Be thankful. Bersyukurlah buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan. Kita tahu bahwa belum ada yang semuanya sempurna, masih ada mungkin. Tapi saya percaya 12 bulan ini ada banyak tanda-tanda ajaib yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Mari kita mulai ucapkan kata-kata yang memegahkan Dia. Menjauhkan kita dari semua keluhan. Banyak orang itu gak bisa bersyukur. Kita lebih cenderung pakai kata-kata suara kita untuk banyak mengeluh. Banyak keluarkan kata-kata negatif yang seringkali itu seperti kutuk atas hidup kita. Atas hidup keluarga kita atau pekerjaan dan sebagainya. Hari ini coba kita ganti untuk kita memperkatakan sesuatu. Ucapkan syukur buat semua yang sudah Tuhan kerjakan. Mari beberapa waktu kita angkat suara kita. Anda bisa berkata, Tuhan Kau baik. Thank you Tuhan, Kau baik. Kami melihat penyertaan-Mu di 12 bulan ini. Baik Tuhan, Kau meluputkan kami. Kami hari ini bisa menyembah Kau. Kami dalam keadaan baik. Thank you buat kesehatan. Thank you buat berkat, makan, minum, kecukupan, pemeliharaan dan juga keluputan-keluputan dari semua bara bahaya maut. Dan juga kami bisa dipercaya tetap jadi orang bisa melayani Engkau Tuhan. Thank you kami melihat bagaimana Engkau bekerja di 12 bulan ini. Ada banyak kemenangan karena bukankah ini tahun kemenangan besar ya Tuhan. Kami percaya ada banyak kemenangan yang sudah kami alami. Pagi ini izinkan kami, berikan kami setiap kami punya ruang hati, mulut yang terus memuji-muji dan memegahkan Engkau. Dari waktu itulah kami percaya tingkap lagi akan terbuka. Dan Engkau ingin rindu memberkati kami lebih daripada tahun ini bahkan di tahun-tahun mendatang. Thank you Tuhan, kami mau bersyukur buat hari ini, buat apa yang sudah Engkau kerjakan di 12 bulan ini. Dan kami mau menyongsong tahun yang baru pun dengan kami percaya 12 bulan ke depan. Tahun-tahun awal tahun sampai akhir tahun nanti 2026. Kami pun percaya Tuhan bersama dengan kami. Sama akan melakukan jauh lebih besar yang gak pernah kami pikirkan sebelumnya. Karena kami mau punya pengalaman iman yang baru bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau keluar dari semua zona keterbatasan manusia kami. Kami mau ada bersama-sama dengan Engkau. Berbicara kepada setiap kami hari ini. Kami buka hati kami. Berikan tanah hati yang baik Tuhan. Biarkan singkirkan setiap batu-batu semak duri yang menghimpit kami. Dan kami minta biarkan tanah hati yang baik itu mendapatkan tempat buat firman. Dan waktu itu terjadi maka firman-Mu berbuah-buah lebat. 30, 60, 100 kali lipat ganda. Bicara pada kami urapi hamba, urapi firman-Mu dalam keterbatasan manusia. Biar kuasa Tuhan bekerja sempurna. Di dalam nama Yesus yang siap dengan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita ada di akhir tahun, tinggal berapa hari lagi kita akan masuk ke tahun yang baru ya. Nah, saya digerakkan untuk menyampaikan firman Tuhan, apa yang saya dapat ketika saya sedang ada di satu tempat lagi berdoa gitu, tiba-tiba saya melihat ada 12 batu peringatan yang ada di cerita di Yosua 4 ya.
Jadi saya tergerak untuk sampaikan itu dan saya juga nggak tahu tiba-tiba kok saya diminta untuk menyampaikan firman ini, bahkan ini sudah di akhir tahun. Jadi saya percaya tidak ada yang kebetulan, Tuhan itu selalu bekerja tepat waktu ya. Nah pagi ini saya pengen membagikan tentang 12 batu peringatan. Jadi kalau di Yosua 4 kita baca dulu ayatnya yuk. Kita baca dari ayat 4 aja sampai ayat ke-7 ya. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkan dari orang Israel itu dari tiap-tiap suku. Dan perintahkan pada mereka demikian, angkatlah 12 batu dan dari sini. Dan tengah-tengah sungai Yordan, ini dari tempat berjejak kaki para imam. Itu, bawalah semua itu ke seberang dan letakkan di tempat kamu ada dan bermalam nanti malam. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka harus kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. 3 tabut itu menyeberang sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan ini latar belakangnya adalah dari Yosua 3 bagaimana bangsa Israel menyeberang sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus melewati sungai Yordan dan mengalami mujizat bagaimana air sungai Yordan yang sedang hari itu saya tahu sedang meluap itu sama sukarnya seperti zamannya Musa laut Teberau itu juga tidak mudah. Tapi ketika mereka lakukan beberapa bagian dan Tuhan itu benar-benar menyertai bangsa ini, maka mereka berhasil melewati sungai Teberau dan mengalami mujizat. Lalu Tuhan perintahkan di Yosua 4 untuk mereka mengangkat 12 batu tanda peringatan buat generasi di bawah yang ada di bawahnya Yosua untuk selama-lamanya dikatakan. Mereka mengingat bagaimana Tuhan pernah melakukan perbuatan mujizat di tengah-tengah Israel. Ya dan pagi ini saya pengen bagikan pada kita semua, tidak berubah musimnya, zamannya berbeda mungkin. Tapi saya percaya Allah yang disembah oleh Musa dan Yosua itu hari ini juga kita menyembah Allah yang sama, pribadi yang sama. Yang bisa melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Nah saya mau ngomong 12 bicara tentang 12 imam itu bicara tentang kita, bisa pemimpin, bisa setiap kita orang percaya karena imam itu bicara setiap orang yang hidupnya datang mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Dan bahkan bisa membawa orang untuk mempersembahkan hidupnya pada Tuhan. Orang yang melayani Tuhan itu juga dimaksud dengan imam. Nah hari ini saya mau ngomong pada kita, batu peringatan itu bicara tentang bahwa dalam 12 bulan ini saya percaya kita sudah mengalami begitu banyak kemenangan yang mungkin kita bahkan tidak ingat ya. Kalau di dalam kita selalu ingat apa yang buruk kadang-kadang di masa hidup kita. Tapi untuk hal yang baik kita mudah melupakan gitu ya. Nah kenapa Tuhan sampai seperti benar-benar sebuah tindakan untuk bisa melihat nyata ada batu yang nanti mereka bisa lihat sebagai tugu peringatan bahwa Tuhan pernah melakukan perkara untuk membawa Israel keluar dari semua kesukaran hidup dan mereka bisa nyebrang Yordan dan tentunya tujuannya adalah tanah perjanjian. Ya, nah saya percaya kita semua diberikan janji oleh Tuhan tahun ini untuk bisa menggenapi, kita bisa masuk ke tanah perjanjian itu bisa tentang pemulihan di dalam kehidupan keluarga, keuangan, pelayanan dan apapun itu bicara tentang tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat kita. Nah saya percaya tidaklah semua orang mengalami, tapi poin pertama saya di bagian ini bahwa sama Tuhan ingin kita mengingat bagaimana semua yang sudah kita alami di 12 bulan ini itu semua karena Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda sudah mengalami kemenangan ya, saya lihat ada banyak orang benar-benar mengalami favor perkenan Tuhan di tahun ini. Mereka benar melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Dan saya mau katakan itu bukan usaha kita. Jangan seorang pun bermegah dan kita lupa kadang-kadang oh ini memang karena saya ini bisa. Saya orang-orang yang engkau mungkin pelayanan atau bekerja karena sudah memang ahli di bidangnya, kita merasa karena saya lakukan ini maka terjadi ini. Saya mau katakan lewat firman Tuhan ini, kenapa Tuhan itu memerintahkan untuk Yosua mengangkat 12 imam ini dari tiap-tiap suku satu orang untuk benar-benar dan membawa batu tanda peringatan supaya apa generasi di bawah mereka itu waktu bertanya untuk apa ini dan mereka tahu bahwa ini karena
menyatakan bahwa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah semua pergumulan, kesukaran, tantangan kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan semua kemenangan tahun ini datangnya dari Tuhan. Poin pertama saya, simple, semua kemenangan yang kita alami sepanjang tahun ini itu datangnya dari Tuhan. Jadi be thankful, bersyukurlah gitu ya. Ada banyak kita itu lebih mudah untuk kita mengeluh, untuk kita mengatakan kata-kata negatif ketika kita terpancing oleh sebuah suasana. Tapi kita begitu cepat melupakan. Ya, ada kadang-kadang dalam hidup kita memang sebagai orang yang mengikut Tuhan, tidak selamanya hidup kita ini tidak mulus, tidak ada masalah, semuanya baik gitu ya, nggak ada tantangan. Tapi ketika kita mengikut Tuhan, kadang-kadang kita juga mengalami tantangan, kesulitan, salib. Dan itu kadang tidak mudah. Tapi di balik salib saya percaya akan ada kemuliaan. Di balik semua tantangan yang ada saya percaya Tuhan sudah memberikan janji juga untuk kita mengalami kemuliaannya. Dia berikan janji untuk kita tahun ini mengalami kemenangan besar, bukan? Nah, saya nggak tahu dari beberapa kita yang Anda dengarkan sharing saya pagi ini, saya percaya bahwa ada sebagian kita mungkin mengalami kemenangan. Poin pertama saya, jangan bermegah atas diri kita, tapi semua kemenangan. Poin pertama saya, semua kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Iya, jadi batu peringatan berbicara. Kalau kita orang yang mencatat atau ada seorang hamba Tuhan, bahkan dia memang benar-benar ambil firman ini sebagai sebuah tindakan profetik, dia buat batu-batu peringatan yang bisa dia lihat di kamarnya, di tempat kerjanya. Anda bisa buat sesuatu, mungkin Anda bisa tulis di agenda. Ada orang yang suka banget tulis gitu ya. Dan ketika mereka mengalami sesuatu, mereka bisa lihat lagi apa yang mereka ngalami. Dan di situ Tuhan bekerja. Itu akan membuat kita itu imannya bangkit. Imannya akan jadi iman yang terus berkobar-kobar gitu ya. Dan seringkali ya itu kita sering melupakan apa yang menjadi kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan gitu ya. Dan mulut bibir kita itu enggak megahkan dia, bahkan cenderung kita ketika ada masalah yang mungkin dia udah luputkan dari bahaya besar lalu kita mulai mengalami masalah lagi. Kita cenderung bisa melupakan dan keluar kata-kata sepertinya Tuhan itu enggak ada, negatif dan kita mulai overthinking, takut, khawatir dan sebagainya. Nah saya pengen poin pertama saya, mari kita mau akhiri tahun dan coba ingat-ingat 12 bulan ini. Apa sih yang sudah Tuhan kerjakan? Anda bisa tuliskan batu-batu peringatan untuk supaya bukan cuma buat Anda bisa sampaikan kepada generasi, itu bisa orang-orang yang ada dalam pelayananmu mungkin, itu bisa juga anak-anakmu secara pribadi atau itu bisa anak-anak rohani. Dan kita bisa berbicara kepada banyak orang bahwa Tuhanku itu hidup, Tuhanku itu dahsyat. Dia sudah lakukan ini dan itu dalam kehidupan saya. Jadi 12 bulan ini saya percaya ada batu-batu peringatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita juga orang bisa melihat, Tuhan ada loh bersama dengan orang ini. Tuhan bekerja dalam hidup orang ini. Ya Bapak Ibu, jadi Israel itu diajari bahkan hari itu Yosua. Tuhan perintahkan lewat Yosua, mereka benar-benar mengangkat batu-batu perjanjian. Dan benar-benar mereka mengalami yang namanya kemenangan di Yosua 4 ini. Ya, poin kedua saya, kalau hari ini saya tahu sebagian orang sedang bersuka cita mengalami kemenangan, tapi sebagian kita di akhir tahun ini kita masih menjadi orang yang mungkin sedang mengalami kesulitan besar gitu. Ada kesukaran, ada tantangan dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini Anda mengalami yang namanya hutang yang belum terbayar, Anda juga pekerjaannya itu tidak nyata gitu ya. Bukan cuma itu, mungkin ada keluarga yang sakit dan banyak hal gitu ya yang tidak pernah Anda inginkan itu terjadi, karena saya tahu orang lebih prepare untuk mengalami kemenangan, tapi untuk yang mengalami kesukaran hidup itu setiap orang kan kepengennya itu bahagia terus. Tapi kalau ada di antara kita yang hari ini masih bergumul di bulan Desember ini di akhir-akhir tahun, saya mau kuatkan hati kita semua. Ingat ya bahwa Tuhan belum selesai bekerja. Kalau Anda masih melewati yang namanya laut Teberau atau sungai Yordan, sama Tuhannya
Mungkin beda-beda pengalaman kita. Ada orang merasa, waduh masalahmu dengan aku beda. Yang ku hadapi ini Laut Teberau, yang kamu hadapi itu Sungai Yordan atau apalah gitu ya. Menurut saya itu semua tantangan, menurut saya sama. Kalau di zamannya Musa Laut Teberau itu memang bicara laut dan mereka di belakangnya itu musuh sedang mengejar mereka. Jadi maju kena, mundur kena. Tapi zamannya Yosua juga sama. Juga sama, mereka menghadapi yang namanya Sungai Yordan yang pada waktu meluap itu. Orang bilang bendungan itu kalau lagi, itu tidak mudah. Itu bahaya juga kalau kita masuk ke dalamnya. Dan itu sukar juga untuk mereka melewati. Nah Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa kalau kita hari ini sedang mengalami pergumulan yang sepertinya fakta itu seperti semuanya gelap, enggak ada kemenangan bahkan sampai di hari ini di tanggal di mana kita sedang menyaksikan tinggal berapa hari kita masuk ke tahun yang baru. Lalu kita berkata, mana tahun kemenangan yang kau berikan padaku Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu mudah sekali bisa membalikkan keadaan kita. Anda percaya dengan pembalikan keadaan? Saya percaya karena saya pernah menyaksikan juga dan mengalami hal-hal seperti ini dalam waktu singkat. Seperti Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang bermimpi. Kita bisa tertawa gitu ya. Loh kok sudah ya, dan saya lupa dengan semua kesakitan penderitaan kita yang kemarin-kemarin. Apapun bentuknya, mungkin penolakan, pengkhianatan, kelaparan, kekurangan, atau sakit penyakit dan kehilangan kah. Karena kita semua pasti sebagai murid Yesus mengalami itu. Yesus waktu dia di muka bumi pun mengalami masa-masa yang seperti itu. Dan dia bisa melewati. Karena dia tahu dia bersama dengan Bapa. Nah saya mau ngomong poin kedua. Jika hari ini kita masih melewati, kita masih punya tantangan, pergumulan. Saya mau katakan tetaplah kuat dan terus berjuang. Ya jangan putus asa. Fokusnya kepada Tuhan, kepada hadiratnya, kepada janjinya. Kepada semua yang sudah dia pernah sampaikan kepada kita lewat firman yang Anda dengar. Lewat apa aja, jangan Anda lihat fakta. Fakta seringkali itu menakutkan dan sepertinya kadang-kadang kesulitan kita tuh jadi besar banget. Menutupi semua janji Tuhan, menutupi semua yang sudah Tuhan pernah lakukan. Kenapa sampai Israel disuruh buat batu peringatan? Supaya ingat waktu mereka dalam kesukaran mereka lihat bahwa Tuhan sudah bekerja dan pernah bekerja. Dan pasti dia akan bekerja lagi. Ya jadi poin kedua saya, tetap percaya, tetap kuat, tetaplah berjuang dan fokusnya kepada Tuhan. Jangan pernah menjadi lemah, jangan berhenti dalam perjuangan dan berkata, aku udah gak kuat, aku selesai. Dan itulah waktu-waktu di mana si jahat itu benar-benar ingin membuat kita benar-benar jatuh dan terluka, jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Tapi Tuhan ingin mengangkat kita. Kalau kita diizinkan jatuh bahkan kata tidak akan sampai tergeletak. Tapi dia akan bangkitkan kita lagi. Bapak Ibu Saudara tinggal berapa hari tapi Anda percaya gak dengan pembalikan keadaan? Anda harus percaya dengan pembalikan keadaan. Dia bisa buat mujizat ketika dunia ini sudah tertutup semuanya. Dia masih bisa buka jalan di tengah-tengah semua kemustahilan. Dia bisa buka jalan buat kita. Dia bisa buat buka jalan di Laut Teberau. Dia bisa buka jalan di Sungai Yordan. Sama hari itu. Mereka benar-benar jalan di tanah yang benar-benar kering. Ya, itu perbuatan Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Jadi poin ketiga saya, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Nah bagian ini kita baca Yosua 3 ya. Kita buka Yosua 3 yuk. Saya mungkin gak baca semua tapi saya akan baca berapa ayat. Yosua 3 ayat 6, kita mulai baca ayat 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, jadi Yosua 4 tidak akan pernah terjadi kalau gak ada Yosua 3 ya. Yosua 3 ini mereka menyeberang Sungai Yordan benar-benar ketika mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan pada para imam itu Yosua berkata demikian. Ayat 6, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Lalu ayat 9, sebentar ya. Bentar. Oke, kita baca dari ayat 1 aja, Yosua bangun pagi dan dia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan dan bermalam
dan bermalam mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2, sudah lewat 3 hari para pengatur pasukan menjalin seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabutnya Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekati supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ini di garis bawah, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat 5, berkatalah Yosua pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib di antara kamu. 6, dan para imam itu dan Yosua berkata, demikian angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat 7, maka Tuhan berfirman pada Yosua, pada hari ini akan memulai membesarkan nama di mata seluruh orang supaya mereka tahu bahwa seperti aku dulu menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Oke, sampai di sini dulu. Poin ketiga saya, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Yosua 4 tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi kemenangan sungai Yordan terbelah dua lalu mereka bisa berjalan di tempat yang kering. Karena semua mujizat dari Tuhan. Mujizat itu dari Tuhan, tapi membutuhkan kita, keterlibatan kita untuk memposisikan diri kita untuk bisa menerima mujizat. Nah, poin pertama saya gini. Semua kemenangan dari Tuhan. Jadi tadi ayat 5 ngomong gini. Ayat 5 tadi ngomong gini. Ayat 9, lalu berkata Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, posisi kita untuk menerima itu datang dan mendekat pada Tuhan. Jadi ini poin pertama saya, untuk kita bisa menerima perkara miracle Tuhan. Anda mesti benar-benar tahu bahwa itu pekerjaan Tuhan. Tapi bagian kita adalah seperti Tuhan perintahkan mereka datang mendekat dan dengarkan firman Tuhan. Artinya kita perlu mendekatkan diri kita pada Tuhan. Dan bangun hubungan dengan Dia. Bagaimana kita bawa hidup kita untuk jadi seorang penyembah. Imam itu penyembah ya. Jadi kita bawa hidup kita untuk mencintai hadiratnya. Menginginkan Dia lebih. Ketimbang kita minta Tuhan tolong persoalanku. Tapi kita selalu datang itu punya maksud, punya sebuah tujuan untuk kita minta doa kita dikabulkan, kita diberkati. Tapi gak banyak orang itu datang pada untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, kata mendekat itu bicara tentang sebuah hubungan. Jadi Israel itu diajari untuk mendekat pada Tuhan. Bangsa ini selalu fokusnya itu kepada apa yang menjadi kehidupan mereka. Di segala zaman mereka selalu pikirkan kalau nggak ada makanan mereka ribut, kalau nggak ada mereka mengeluh. Dan waktu mereka diajarin untuk beribadah, mereka bahkan seringkali itu melupakan Tuhan gitu ya. Dan itu mendukan hati Tuhan. Nah, saya pengen ngomong kepada kita di akhir tahun ini. Saya nggak tahu di dalam 12 bulan ini bagaimana kehidupan rohani kita. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Ada banyak orang itu punya aktivitas rohani. Tapi nggak punya yang namanya pengalaman dekat dengan Tuhan. Mengalami Tuhan gitu ya. Kita nggak pernah atur waktu kita untuk benar hanya datang dan duduk mendekat pada Tuhan. Itu yang menjadi masalah banyak kita. Sehingga kita kehilangan yang namanya tuntunan Tuhan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan ingin Israel itu mengalami kemenangan, datang mendekat dan dengarkanlah firman Tuhan. Itu taat. Nah, banyak orang bukan cuma dia nggak dengar, bagaimana dia bisa taat kalau dia nggak dengar, tapi kadang-kadang juga dia dengar tapi nggak taat gitu ya. Kita banyak mengabaikan suara-suara di batin kita bahkan yang seringkali itu Tuhan. Nah, perkara kadang-kadang kita abaikan karena kita merasa ya udahlah ini kok bertentangan dengan daging kita ya. Karena saya tahu bahwa semua perintah Tuhan itu tentang roh pasti. Dan itu tentang apa yang menjadi karakternya Tuhan. Mengampuni, memberi gitu ya. Melepaskan hak kita. Semua yang itu bertentangan dengan daging kita yang seringkali itu kita gak mau. Dan itu seringkali kita abaikan. Bagaimana kita bisa alami kemenangan. Jika kita tidak dekat dan kita mungkin kita dengarkan firman, tapi karena kita nggak dekat maka kita pikir itu buat orang lain lah, itu bukan buat saya. Tapi semakin kita dekat, itu spesifik Tuhan bicara kepada kita, gitu ya.
Nah saya banyak sekali waktu saya mendekat pada Tuhan. Tuhan itu bicara sangat spesifik gitu ya. Bahkan rema-rema yang seringkali itu muncul dari bukan cuma dari firman tapi dari ketika saya lihat sesuatu gitu ya. Tuhan berbicara lewat alam, lewat keadaan dan apa aja yang sedang terjadi. Nah lo kita nggak sensitif, kita merasa ya ini ya memang ya udah lalu aja gitu. Dan disitulah momentum kita bisa melewati masa-masa di mana sebenarnya Tuhan mau kita mendengarkan dan lakukan itu disitulah momentum kita ngalami kemenangan. Jadi maksudnya ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tuhan minta Israel, Yosua dan Israel itu mendekat dan dengan tuntunnya. Bapak Ibu Saudara, mendekat pada Tuhan, bangun hubungan. Imam itu bicara tentang hidup kita yang gak bisa jauh dari Tuhan. Supaya kita benar bisa, kan imam itu berjalan di depan, bawa tabut Allah. Saya akan ngomong ya tabut Allah itu, tapi benar imam itu bicara kita semua. Bukan pemimpin aja, tapi imam itu kita semua orang Kristen yang harusnya bisa membawa hidup kita itu datang, mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita mempersembahkan keuangan kita, pelayanan kita itu juga persembahan saya tahu. Tapi hidup kita itu adalah ibadah yang paling Tuhan berkenan kepada kita ketika kita mempersembahkan hidup kita. Ya, nah saya pengen Anda lakukan sebelum kita akhiri tahun bahkan cari waktu untuk mendekatkan diri hari-hari ini. Untuk kita menyongsong tahun yang baru, dikatakan tahun baru bahkan saya percaya visi yang lebih besar Tuhan berikan pada kita. Bayangkan kita itu nggak tahu loh, dikatakan kamu harus punya jarak karena kamu nggak tahu jalan, aku akan tuntun kamu pada jalan yang belum pernah kamu lalui. Anda bisa tahu nggak? Saya pun tidak tahu tahun depan akan 3 hari mendatang ini Januari tanggal 1. Ini akan terjadi apa? Tidak seorang pun yang akan tahu, saya tahu. Tapi Tuhan tahu. Karena dia sudah ada di depan kita, dia ada di masa depan kita. Dia sedang merancangkan perkara-perkara yang baru. Kata jalan yang belum pernah kita lalui. Saya percaya itu kadang bisa buat kita gentar memang. Ada banyak orang yang berkata tahun itu masa tahun-tahun di depan itu masa-masa yang sebenarnya lebih sukar dikatakan krisis ekonomi dan sebagainya. Tapi bagi kita anak Tuhan, ini janji Tuhan. Dia bersama kita untuk melewati masa sukar. Dia ada menuntun, asal kita fokus jangan sampai kehilangan pandangan. Dia akan menuntun jalan-jalan kita, jalan yang gak pernah kita lalui tadi firman Tuhan berkata. Dia mau kita ada di sana. Jadi ini bicara tentang jalan baru, mungkin dia akan buka sebuah jalan baru buat Anda dalam dunia pekerjaan, pelayanan, kehidupan keluargamu, pemulihan dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu, tapi Anda harus tahu. Kalau Tuhan di depanmu maka kita akan mudah sekali bisa masuk ke area itu. Iya, jadi saya yakin tahun depan open heaven, langit yang terbuka. Itu bicara tentang Tuhan akan berikan banyak hal-hal yang besar buat kita. Tapi kalau kita nggak posisikan diri kita nggak bisa mengalami. Kita tidak mungkin bisa mengalami itu. Jadi biar firman ini bicara kepada kita semua, bagian kita kerjakan. Kita perlu datang mendekat pada Tuhan, kita perlu taat mengikuti semua tuntunannya. Lo diminta kita untuk melepaskan sesuatu, lakukan. Pengampunankah apa yang jadi hak kita? Lo kita diminta untuk memberi di tengah-tengah semua kekeringan, kesukaran hidup kita, bahkan ketidakpunyaan kita. Dari janda Sarfat itu. Kita juga harus lakukan itu. Jadi selalu saya katakan bahwa apa yang dari roh itu bertentangan dengan daging kita. Dan seringkali kita nggak bisa melakukan. Karena kita lebih cenderung mengikuti apa yang menjadi keinginan daging kita. Ikuti suara Tuhan. Suara yang berkata, lapaskan, ampuni, beri. Tapi kalau daging berbicara, jangan. Kamu akan kehilangan ini. Kamu akan tambah sukar. Karena itu suara daging, itu pun nanti setan akan masuk ke area itu. Terus semakin membuat kita takut, khawatir. Dan kita nggak pernah ikuti apa yang jadi perintah Tuhan. Tapi kita akan ikuti apa yang jadi fakta-fakta yang kita lihat. Dan kita jalan ke sana ternyata keadaan kita semakin merosot. Semakin mengalami kekalahan bahkan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin Tuhan membawa kita kepada kemenangannya. Amin. Dan jangan lupa satu lagi di poin ketiga ini. Selain kita mendekat, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita dengar suara Tuhan yang dikatakan kuduskanlah dirimu. Karena besok saya buat Anda ajar. Bagian kita selain kita mendekat, kita taat, kuduskan diri kita. Ya jaga pikiran dan hati kita. Mungkin gak semua berbuat dosa, perjinan dan sebagainya. Tapi ada orang-orang yang dia dinajiskan pikirannya. Hatinya dinajiskan.
dengan setiap hal yang Tuhan yang seringkali itu mencemari hati nurani kita, pikiran kita, seringkali kita udah nggak kudus, tidak murni lagi. Bahkan di dalam panggilan Tuhan dalam banyak area, kita udah menjadi orang yang tidak murni. Karena kita udah mengalami yang pencemaran waktu kita mengalami kesukaran hidup. Bapak Ibu, kuduskan diri kita. Tuhan mau buat mujizat. Ya, hari ini kalau ada kita yang masih punya hal-hal yang seringkali itu bertentangan dengan Tuhan, kayak saya minta Anda bisa bertobat ya, pertobatan itu setiap hari. Arahkan hati kita, minta Tuhan ampuni. Bahkan kalau Anda masih terikat dengan 1-2 dosa, saya yakin gak ada dosa besar, dosa kecil, tapi bagian kita tiap hari datang dan berkata, Tuhan ampuni aku kalau ada bagian ini. Aku masih belum selesai. Sebelum tahun berakhir, biar kita selesai. Biar kita datang berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita dan berdamai dengan banyak orang. Terimalah diri kita, jangan sampai kita menghakimi diri kita, menuduh atau mengutuki diri kita. Karena banyak sekali kekalahan kita alami atau yang kita nggak pernah, dan kita seringkali mengutuki dengan kata-kata kekalahan. Ya, nah yang terakhir, dikatakan para imam itu membawa tabut Allah. Bapak Ibu, saya yakin orang yang tidak mendekat kepada Tuhan, dia nggak mungkin bawa hadirat Tuhan. Sesimpel itu. Jadi bagian kita lakukan mendekat, dengar firman Tuhan, lakukan, taat, lalu menguduskan diri, lalu bawa hadirat Tuhan. Nah orang nggak mungkin bawa hadirat Tuhan kalau dia sendiri nggak masuk hadirat Tuhan dan membawa hadirat Tuhan. Benar nggak? Jadi saya yakin para imam itu bawa tabut Allah. Tabut Allah bicara tentang kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan di waktu bangsa Israel, kehadiran Tuhan buat umatnya. Ya tempat di mana Allah buat perjanjian, aku akan hadir waktu kamu kumpul di sini gitu. Tapi hadirat Tuhan, tabut Allah juga bicara tentang kemenangan. Ya jadi kalau Tuhan hadir maka itu kita lihat bagaimana Obed Edom mengalami kemenangan, bagaimana Daud mengalami kemenangan waktu dia disertai oleh Tuhan. Jadi itu kemenangan. Nah tabut Allah itu bicara juga tentang kemuliaan Tuhan. Tabut Allah bicara tentang tanda ajaib Tuhan. Perkara-perkara supranaturalnya Tuhan. Yang itu manusia tidak bisa kerjakan. Jadi saya katakan jangan bermegah kalau kita bisa dipakai menyembuhkan orang sakit. Lepaskan yang terikat. Itu semua karena Tuhan yang bergerak melalui hidup kita. Kita ini cuma alat sebenarnya. Jadi jangan soal, tapi saya mau katakan jadi pembawa hadirat Tuhan, bring God's presence. Bawalah hadirat Tuhan mengakhiri tahun yang baru dan mengawali tahun yang baru. Saya nggak tahu caranya Anda gimana, atur waktu untuk sabat, untuk Anda naik satu tempat dan di sana hanya engkau dan Tuhan. Jadi abaikan semua kesibukan, Anda rest di dalam hadirat Tuhan. Anda mesti naik ke gunung, masuk ke hadirat Tuhan dan Anda bisa bawa dia turun. Artinya tidak seorang pun bisa bawa hadiratnya. Kalau Anda nggak pernah naik ke gunung kudusnya Tuhan, kalau Anda nggak pernah bertemu dengan Tuhan. Bedanya Musa dengan Israel apa, Yosua dengan Israel apa? Karena memang Musa itu memang naik ke Gunung Sinai. Israel menunggu di bawah, mereka bahkan bingung ketika nggak ada pemimpin, mereka buat pesta, mereka mau bikin Allah baru, dikatakan pemimpin baru yang menuntun mereka. Tapi Musa dia ada di Gunung Sinai dan dia berlama-lama dengan Tuhan. Mereka keluarlah 2 batu perjanjian, 10 perintah Allah yang membuat hari ini ketika kita taati, di sanalah jalan berkat buat kita semua. Yosua juga gitu. Waktu Musa naik ke gunungnya Tuhan, dikatakan di dalam Keluaran 33 itu dikatakan Yosua bin Nun itu ada duduk di dekat di mana Yosua ada di gunung, dia duduk dekat di kemah di mana dia ada dan tidak tinggalkan tempat itu. Tapi sebagian Israel itu berdiri jauh-jauh ya, mereka menjauh dari tempat di mana Musa dan Yosua berada. Itu yang membedakan kenapa Tuhan memakai Musa, memakai Yosua setelah itu. Dan setiap kita yang hari ini jadi generasi yang akan terus berjalan membawa tabut Allah, membawa hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, saya percaya ada terang Tuhan. Ada yang namanya kabar baik buat banyak orang, ada pengharapan, ada iman, ada yang namanya kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelepasan, dan ada jalan keluar. Di tengah dunia ini sedang tertutup jalannya, Tuhan buka jalan baru. Amin. Jadi kita siapkan hati kita untuk masuk ke tahun yang baru dan punya sebuah pengharapan bahwa Tuhan
akan bekerja. Dan di depan ini ada banyak jalan yang kita nggak pernah lalui. Tuhan memberikan buat kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Ku hidup karena Thank you Tuhan. percaya. Thank you. Kau Kami ingat yang janji-Mu di tengah-tengah semua setia hal-hal yang sukar Tuhan, kami mau lihat. Kami mau fokus pada Engkau. Fokus pada firman, fokus pada hadirat-Mu. selalu ada Di dalam-Mu. Kinarahamaya ku syakanarahamaya. tidak Konarahabaya akan syakanaраhabaya. menyerah Meski dalam kesesakan seluruh hidupku. Jangan lepaskan tangan-Mu dari hidup kami Tuhan. Genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa. kuasanya. Ku terima sekarang. Kemenangan Amin, amin Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, melebihi semua tantangan kehidupan kami. Tuhan yang besar. Kami akan lewati Tuhan laut Eberau, sungai Yordan yang mungkin menakutkan. Tapi bersama dengan Engkau kami sanggup. Kau genapi setiap janji-Mu di hari-hari terakhir ini Tuhan. sepakat Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi aku punya Tuhan. aku punya Konaramaya siakanaramanaramanaramanaramanaramayas yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan katakan dengan iman, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. imanku Sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi katakan dengan iman, imanku imanku sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan mari posisikan diri kita dekat pada Tuhan. Konaramanaramanaramayasi. Iman buat kita dekat dengan Tuhan. Pengharapan kita menarik kita lebih dekat dengan Tuhan. Hinaramayasi akanaramanaramanaramayasi. Banyak iman yang sedang terpuruk. Banyak pengharapan kami yang sedang benar-benar goyah hari ini. Kami berkata Tuhan angkat kami lewat firman ini. Kami percaya kami dikuatkan konaramayasi akanaramanaramanaramayasi. Tuhan lebih besar. Tuhan lebih besar melebihi semua yang kami lihat hari ini. Semua fakta-fakta kami. Dari semua hutang piutang kami. Dari seluruh tantangan dalam kehidupan keluarga kami. Baik itu kesehatan, sakit, penyakit kah, hutang kah, kelemahan dalam setiap hidup kami. Bahkan itu bicara tentang semua pergumulan dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami juga Tuhan. Engkau hadir pagi ini. Konaramanaramanaramanaramanaramayasi. Terus sembah dia, bangun manusia rohani kita. Kinaramanaramanaramanaramanaramayasi akanaramayasi. Mendekat pada Tuhan. Dengarkan tuntunannya.
kuduskan dirimu. Dan biar engkau mendapatkan tuntunan dan kamu lakukan, taati apa yang jadi perintah Tuhan. Bawa hadirat Tuhan. Dia akan membawa engkau kepada terang, kepada kemenangan, kepada kemuliaannya di tahun mendatang bahkan. Di dalam nama Yesus. Konaramana ramana ramana ramayasi. Kinaramana ramana ramana ramayasi. Kana ramayasi, kana ramana ramayasi. Kita sejenak kita diam diri, Sela dulu. Ada Tuhan. Tahun ini, 12 bulan ini, karena Tuhan, hari ini kita masih ada. Percayalah, semua yang kita lalui tahun ini, itu karena Tuhan. Dan hari ini kalau Anda belum melihat kemenangan, Tuhan masih bekerja. Dia Allah yang sanggup membuka sungai Yordan. Di zaman Yosua, di zaman Musa laut Teberau. Membuka jalan di tengah kemustahilan. Itu memang pekerjaan Tuhan. Dialah Allah supranatural. Dialah Allah yang membuka buat mujizat buat kita. Angkat hati kita, iman kita, pengharapan. Gak boleh goyah. Setan mau kita duduk, tertunduk, kalah. Dia intimidasi kita. Dan berkata gak ada kemenangan. Tapi Tuhan pagi ini mau angkat setiap kita. Anda yang ada di masa-masa kegelapan. Saya mau ngomong, Tuhan belum selesai bekerja ya. Tuhan masih mau bekerja. Dia bisa balikan keadaan kita. Saya gak tahu apa yang menjadi kondisi Anda. Ada sebagian orang sedang mengalami krisis keuangan, pekerjaan yang gak jelas bahkan. Mungkin Anda juga kehilangan pekerjaan. Di keluarga juga ada banyak sekali terjadi. Ada yang mengalami konflik dengan keluarga. Ada yang mengalami juga sakit penyakit. Sepertinya beruntun. Dan itulah masa-masa di mana kita gak bisa lihat Tuhan. Dan janjinya sepertinya terkubur. Hari ini saya mau berkata, tanah Kanaan, tanah perjanjian itu masih ada. Selalu punya pengharapan. Ya, kita akhiri tahun dengan kemenangan. Itu artinya kita masih punya iman di hadapan Tuhan. Waktu kita punya iman, kita akan lihat kemenangan terjadi. Angkat iman di hadapan Tuhan hari ini. Dan apa yang jadi firman Tuhan hari ini lakukan. Koreksi diri kita, evaluasi kalau ada hal yang salah. Dan masuklah ke tahun yang baru. Ambil waktu untuk sela. Dekat-dekat dengan Tuhan. Kuduskan diri kita. Taati apa yang jadi perintah Tuhan. Dan bawa Tuhan masuk ke tahun 2026. Mengakhiri dengan Tuhan, memulai dengan Tuhan. Saya percaya seperti tahun lalu saya memulainya dengan Tuhan. Saya mau akhiri dengan Tuhan. Dan saya melihat banyak kemenangan yang Tuhan kerjakan. Lakukan bagian kita, ada bagian yang Tuhan akan lakukan. Ya Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, aku mau lepaskan berkat. Tanda ajaib, perkara-perkara supranatural, mujizat masih ada dan Tuhan masih bekerja kepada setiap kita yang sedang hari ini mengalami kemenangan. Yang sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah. Dan yang sudah menang bahkan aku berkata jangan puas dengan kemenangan itu. Ini belum seberapa, Tuhan masih mau kerjakan. Memberikan jalan yang gak pernah kita lalui. Ada perkara-perkara lebih besar yang kita gak pernah pikirkan sebelumnya. Terima itu. Dan aku lepaskan berkat. Sekali lagi Tuhan, tahun yang baik, tahun yang baru yang kau berikan buat kami. Aku minta penyertaan Allah Immanuel. Berjalanlah bersama dengan kami. Berikan pengalaman-pengalaman rohani. Pengalaman iman yang baru. Berjalan dengan Tuhan. Seperti tahun ini juga kami sudah mengalami bersama dengan kau. Tahun yang baru pun kami mau berjalan dengan kau. Mengalami banyak kemenangan dengan kau. Makasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan lepaskan berkat-Mu yang terbaik. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Sampai ketemu di minggu-minggu yang mendatang di doa pagi. God bless you.